Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk salah satu hal yang kadang dikelirui atau kurang dipahami oleh sebagian di antara saudara-saudara kita atau umat Islam yang melaksanakan sholat adalah ketika dia mendapati imam atau seorang calon makmum mendapati imam sudah dalam keadaan ruku. Ya, jadi seseorang yang mendapati imam sudah dalam keadaan ruku baru bergabung dengan jamaah, yang sering kita dengarkan adalah bahwa makmum tersebut dianggap sempurna sholatnya. Artinya rakaat yang dia dapati itu dianggap satu rakaat atau dihitung satu rakaat baginya. Oleh karena hal tersebut ditanggung oleh imam yang menjadi dalam tanda petik kekurangannya. Hanya saja kekeliruan yang kami maksud sering terjadi adalah ada di antara kita yang tidak memahami syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu makmum yang ikut kepada imam yang sudah dalam keadaan ruku, dia melakukan atau sempat tumak nina sebelum imam berdiri. Artinya setelah dia takbiratul ihram, ini juga penting diketahui, jadi tidak boleh langsung ruku, ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihramnya dengan takbir rukunya digabung, itu juga tidak boleh, tidak sah sholatnya. Maka dia takbiratul ihram dulu tanpa membaca doa iftitah, lalu kemudian takbir lagi untuk ruku. Nah, saat dia ruku ini syaratnya mesti dia dalam keadaan tumak nina. Nah, tumak nina yang dimaksud di sini dia masih sempat membaca zikir satu kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada yang mengatakan tumak nina yang dimaksud adalah dia sempat mengatur posisi rukuknya dengan sempurna, baru kemudian imam melafazkan takbir untuk bangun dari rukuknya atau iktidal. Jadi itu syarat pertama. Jadi makmum mesti tumak nina, bukan imam ya, tapi makmum. Jadi makmumnya mengikut mesti merasakan dulu tumak nina, ketenangan di dalam ruku, baru kemudian rukunya dianggap bagian daripada satu rakaat. Artinya apa? Jikalau dia belum, masih sementara, baru pas sampai di rukunya imam sudah berdiri, dia belum tumak nina, imam sudah berdiri, maka dia dianggap ketinggalan satu rakaat. Nah, kadang muncul pertanyaan, bagaimana kalau makmum tadi ini ragu? Nah, apakah dia sudah dianggap tumak nina atau belum? Nah, maka dalam konteks ini dikatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad karya Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Jadi kitabnya Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Beliau mengatakan apabila makmum meragukannya, ya, makmum ini ragu, tumak nina maka ini atau belum pi? Kira-kira begitu. Apakah saya sudah termasuk melakukan tumak nina atau jangan-jangan belum? Maka kata Prof. Muhammad Az-Zuhaili, itu tidak dihitung. Saya ulang, itu tidak dihitung satu rakaat baginya. Jadi awas ya, hati-hati ya di sini ya. Kita perlu betul-betul memahami dalam persoalan ini, karena jangan sampai kita ragu-ragu, tapi kita ya mungkin saja karena malas atau karena apakah, lalu kemudian memilih untuk tidak menambah satu rakaat. Nah, itu sholatnya tidak sah. Jadi dikatakan di sini tidak dihitung satu rakaat baginya. Artinya dia mesti menambah satu rakaat setelah imamnya beri salam. Nah, alasannya karena hukum asal bagi makmum dalam persoalan ini adalah tidak mendapatkannya. Jadi hukum asalnya sebenarnya makmum tadi itu tidak mendapatkannya. Terus kenapa dia dianggap mendapatkan? Itu sebenarnya adalah termasuk bagian rukhsah. Apa itu rukhsah? Adalah keringanan baginya. Nah, jadi oleh karena itu persoalan ini tidak dapat diambil kecuali dengan keyakinan. Jadi kalau memang tidak yakin bahwa kita sudah tumak nina sebelum imam bangun dari rukuknya, maka lebih baik
mengikuti hukum dasarnya, yaitu kita dianggap tidak mendapatkan 1 rakaat, sehingga secara otomatis setelah selesai imam beri salam, ya, kita wajib menambah 1 rakaat. Nah, boleh selesai imam beri salam pertama, dengan catatan beri salam pertama yang dimaksud betul-betul sudah selesai. Nah, kita juga harus yakin bahwa imam betul-betul selesai salam pertama. Nah, itu kita sudah boleh berdiri. Tapi kalau mau lebih utama, sebaiknya kita berdiri setelah imam beri salam yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.